Asal kalian tahu ya, OJK itu sebenarnya mendukung kalian itu gagal bayar. Loh, gimana sih, Bang? Begini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online dan permasalahan gagal bayar. Teman-teman, kabarnya sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kita. Amin. Oke, langsung saja nih. Pada video kali ini saya akan bahas tentang masalah gagal bayar atau telat bayar di pinjaman online. Untuk saat ini, bagi teman-teman yang sedang gagal bayar atau mengalami masalah tersebut, kalian gak perlu khawatir ya, dan menonton video ini agar merasa lebih tenang ya. Nah, sebelum banyak orang yang mempromosikan gerakan gagal bayar, salam salam galbay, galbay nasional gitu kan, mungkin sering banget ya kalian mungkin bacalah hal-hal seperti itu. Namun mereka itu semua itu tidak pernah mempermasalahkan secara hukum ya. Namun mereka itu semua tidak pernah dipermasalahkan secara hukum, intinya begitu. Nah, hal ini karena tidak ada hukum yang melarang atau anjuran gagal bayar di pinjaman online ya. Nah, OJK juga memberikan sanksi yang begitu besar atau memberatkan jika terjadi gagal bayar atau telat bayar ya. Intinya juga sebenarnya OJK sudah memberikan sanksi bagi kalian yang sudah gagal bayar. Jadi kalau kalian mau bilang gerakan gagal bayar itu sah-sah aja, nggak ada hukum yang perlu gimana-gimana gitu kan. Nah, sebenarnya yang mengganggu hanyalah pihak-pihak aplikasi pinjaman online itu saja ya. Namun OJK itu sangat mendukung masyarakat. Sebenarnya OJK itu berpihak kepada masyarakat, baik yang gagal bayar ataupun tidak. Nah, saat ini juga OJK kan telah menetapkan banyak aturan ya, memberatkan pinjaman online. Harus beginilah aturannya, harus begitu, tidak boleh menagih 90 hari, mendirikan pinjaman online itu harus dananya harus sekian miliar gitu kan. Dan OJK juga kan sudah menetapkan aturan beberapa aturan kan, dan ini meringankan masyarakat. Namun masih ada nih oknum-oknum pinjaman online atau fintech ini yang melanggar aturan tersebut, seperti masih menagih setelah 90 hari ya enggak, mendatangkan debt collector yang kurang bermoral, yang mendatangkan DC-DC yang teriak-teriak lah, yang sangat intimidasi dan sebagainya, yang kita tahu lah seperti itu. Nah, ketika ada pinjaman online yang mendesak atau mengancam akan sumber data, sebaiknya kalian ancam balik ya, bilang itu nggak boleh. Tapi kalau nggak mempan ya udah laporin aja ke OJK. Jika banyak orang yang melaporkan, maka OJK akan memperhatikan bahwa ternyata ini menjadi masalah yang bisa diatur, aturan-aturan baru OJK yang merupakan jawaban dari pengaduan masyarakat. Nah, OJK tidak bisa menanggapi satu persatu dari semua keluhan masyarakat, ya nggak bisa satu orang laporin, dia harus beberapa orang yang banyak gitu kan. Nah, sehingga mereka itu mengeluarkan aturan-aturan yang mempersulit para aplikasi pinjaman online tersebut untuk bisa beroperasi seenaknya. Nah, jadi begitu ya. Jadi intinya sebenarnya OJK itu mendukung gerakan gagal bayar kalau emang karena merasa terintimidasi oleh desa-desa pinjol. Karena juga sebenarnya OJK itu juga sudah memberikan regulasi dan aturan-aturan yang memberatkan OJK. Tapi emang banyak banget sih pinjaman online yang melanggar aturan seperti itu. Nah, intinya kalian tuh nggak perlu khawatir lah, pusing-pusing, karena OJK juga sebenarnya mendukung masyarakat ya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa meskipun banyak orang yang mempromosikan gerakan gagal bayar pinjaman online, sebenarnya ini nggak ada hukum ya, nggak ada hukum yang melanggar anjuran tersebut. Walaupun kalau anjuran gagal bayar itu banyak, salam galbay itu nggak apa-apa, itu nggak ada hukum yang mengatur ya, nggak ada hukum yang perlu ada tindakan seperti apa. Nah, sebenarnya juga OJK atau lembaga yang mengatur ke sektor keuangan juga tidak memberikan sanksi ya begitu besar atau memberatkan bagi para peminjam gagal bayar atau yang telah gagal bayar ya. Karena cuma masuk slik OJK doang kok, cuma data-datanya emang nggak bisa dipakai setelah kalian gagal bayar gitu kan. Nah, sebagai gantinya kan OJK lebih mengedepankan aturan-aturan baru yang mempersulit operasi para aplikasi pinjaman online agar lebih memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat. Namun ada ya oknum-oknum pinjaman online yang masih melanggar aturan yang ditetapkan oleh OJK, seperti yang kalian sebutkan, yang tadi saya sebutin, seperti menagih lebih dari 90 hari gitu kan, mendatangkan desa-desa yang kurang etis dan bermoral gitu kan. Nah, jadi oleh karena itu ya, masyarakat diimbau untuk tetap tenang atau melaporkan kejadian yang merugikan ke OJK, serta tidak perlu khawatir karena OJK juga tidak akan memberatkan para peminjam atau masalah pembayaran pinjaman online. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.